Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas Data Warehouse dan Business Intelligence untuk tugas 2-nya dengan subtema yaitu kasus Prima Swalayan. Selanjutnya untuk anggota dari kelompok 7 sendiri ada Tata Belajaran yang ambil dengan NIM 12021942228. saya sendiri Bagas Wahyu Putra dengan NIM 12021942256. Muhammad Isan Utama dengan NIM 120219030. Reviola Antadila dengan NIM 12021943440. Untuk konten yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada profil perusahaan, mencangkup visi, misi, dan strategi. Lalu ada tabel KPI yang menyangkup 5 KPI terhadap perusahaan yang kita ambil, dan ada chart yaitu mencangkup chart hasil perhitungan. Selanjutnya ada visi, misi, dan strategi. Yang pertama ada visi, yaitu menjadi usaha retail terkemuka dan dikenal di dunia, serta menjadikan perusahaan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Lalu untuk misinya, meningkatkan daya saing yang profesional dan memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap konsumen. Selanjutnya ada strategi, yaitu yang pertama, meningkatkan jumlah customer. Yang kedua, meningkatkan jumlah pembelian produk. Yang ketiga, meningkatkan jumlah cabang baru. Dan yang keempat atau terakhir, meningkatkan jumlah produk baru. Lalu untuk strategi perusahaannya sendiri, yang pertama adalah meningkatkan jumlah customer. Dengan meningkatnya jumlah customer akan berdampak pada pemasukan dari Prima Swalayan, sehingga hal itu akan dapat lebih cepat memajukan Prima Swalayan. Lalu selanjutnya yang kedua, meningkatkan jumlah pembelian produk. Jumlah pembelian akan berbanding lurus dengan naiknya jumlah customer, sehingga apabila jumlah customer meningkat, jumlah pembelian akan naik dengan semester. Lalu yang ketiga, meningkatkan jumlah cabang baru. Apabila jumlah customer dan pembelian meningkat, otomatis dengan sendirinya keberhasilan Prima Swalayan akan semakin makmur, sehingga besar kemungkinan Prima Swalayan dapat membuka cabang perusahaan lebih banyak. Lalu yang keempat atau terakhir, yaitu meningkatkan jumlah produk baru. Variasi produk baru dapat ditingkatkan apabila jumlah pembelian dan jumlah customer telah mencapai target yang ditentukan. Sebab dengan adanya pembelian lebih banyak, besar kemungkinan produk akan laku terjual. Selanjutnya ada performance measurement. Yang pertama itu finansial. Objektifnya profit perusahaan bertambah, misalnya pendapatan dengan target keuntungan di atas 60%. Inisiatifnya menambah produk yang sangat berguna untuk pelanggan. Next. Yang kedua, internal business process. Objektifnya memberikan tanggapan yang cepat dan informatif untuk pertanyaan pelanggan. Misalnya waktu respon, dengan target pelanggan puas dengan jawaban dari pertanyaannya. Inisiatifnya melatih karyawan supaya bisa cepat dan tanggap. Next. Yang ketiga, customer. Objektifnya menambah kepuasan pelanggan dengan measures customer churn rate dengan target customer churn rate kurang dari 20%. Inisiatifnya membuat pelanggan lebih terlayani dengan puas. Yang keempat ada learning and growth. Objektifnya menjadikan karyawan lebih nyaman dan profesional dalam bekerja. Measures-nya kepuasan karyawan dengan target mengurangi penggantian karyawan. Inisiatifnya berinvestasi dalam pelatihan karyawan dan meningkatkan kepuasan karyawan. Selanjutnya yaitu KPI. Next. Tujuan pertama yaitu meningkatkan jumlah customer. Dengan KPI, target customer yang awalnya 3 orang menjadi 7 orang konsumen dalam 3 bulan. Data yang diambil dari tabel customer yaitu terdapat atribut customer know,
cost last name, cost first name. Dengan perhitungan KPI yang didapatkan 42,8% dan chart bintang belum terpenuhi karena tujuan belum mencapai target. Kemudian meningkatkan jumlah pembelian produk milk. Dengan KPI, target penjualan meningkat dari 1 produk menjadi 8 produk dalam 1 minggu. Untuk datanya diambil dari tabel produk dengan atribut produk code, product name, quantity ordered. Kemudian ada tabel order dengan atribut order no, order date. Untuk perhitungannya, KPI yang didapatkan 12,5% dengan chart bintang belum terpenuhi karena tujuan belum mencapai target. Next. Kemudian meningkatkan jumlah pembelian produk barbel. Dengan KPI, target penjualan meningkat dari 2 produk menjadi 9 produk. Kemudian datanya diambil dari tabel produk, di mana atributnya terdapat produk code, produk name, quantity ordered, dan tabel order dengan atribut order no dan order date. Untuk perhitungannya, KPI yang didapatkan 22,2% dengan chart bintang belum terpenuhi karena tujuan belum mencapai target. Kemudian ada meningkatkan jumlah produk baru dengan KPI variasi produk yang awalnya 3 meningkat menjadi 7 produk. Dan data yang diambil dari tabel produk dengan atribut produk code, product name, quantity ordered. Kemudian ada tabel orders, atributnya order no dan order date. Perhitungannya KPI yang didapatkan yaitu 42,8% dengan chart bintang belum terpenuhi karena tujuan belum mencapai target. Kemudian terakhir ada meningkatkan jumlah cabang baru. Dengan KPI target cabang yang awalnya 3 meningkat menjadi 5 cabang. Untuk datanya di tabel lokasi diambil dari atribut office code dan country. Kemudian perhitungannya, KPI yang didapatkan yaitu 60% dengan chart bintang belum terpenuhi karena tujuan belum mencapai target. Next. Selanjutnya chart. Berikut adalah chart yang telah didapatkan. Yang pertama adalah chart KPI nomor 1. Didapatkan 62,5%. Lalu yang kedua ada 12,5%. Yang ketiga ada 22,2%. Next. Lalu chart KPI yang keempat ada 42,8%. Dan yang terakhir yang kelima ada 60%. Next. Berikut adalah data tabel yang telah didapat. Yang pertama ada tabel customer yang atributnya adalah customer number, customer last name, dan customer first name. Lalu ada tabel product milk, ada order number, order date, product code, dan product name, dan ada QTY order. Lalu yang ketiga ada tabel produk barbel yang atributnya adalah order number, order date, product code, product name, dan order. Lalu ada yang keempat ada tabel produk dengan atribut order number, order date, product code, product name, dan order. Dan yang terakhir ada tabel office dengan atribut office code dan country. Next. Berikut adalah pembagian tugasnya dibagi sama rata seperti yang tertera pada slide. Next. Mungkin sekian dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.